Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyil ummiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sayyiban nafi'an. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, taufik dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan malam ini kembali kita bisa melangkahkan kaki kita untuk menuju rumahnya Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak menjadi orang yang merugi, maka di dalam Quran surah Al-Asr Allah mengingatkan agar masing-masing kita mengambil peran sesuai dengan peran dan fungsi yang kita miliki, yaitu untuk menegakkan dakwah Islam. Jadi masing-masing kita ini tetap memiliki kewajiban untuk mendakwakan Islam sesuai dengan peran dan fungsi yang kita miliki. Itu menjadi kewajiban kita. Nah, kita sebagai warga Muhammadiyah, maka di dalam menyebarkan agama tentu hendaklah yang kita sampaikan adalah sebagaimana pemikiran dan pemahaman yang dipahami oleh Muhammadiyah. Karena insya Allah dijamin, kalau kita menyampaikan pemahaman agama sebagaimana yang difahami oleh pemahaman persyarikatan kita, insya Allah tidak akan keliru. Insya Allah tidak akan keliru. Dalam hal ini kita diingatkan bahwa ketika muktamar yang ke-48 di Surakarta, Solo, di mana di situ melahirkan sebuah keputusan, yang sesungguhnya keputusan ini juga sudah menjadi pemahaman sejak didirikannya oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Namun di Muktamar 48 diberikan sebuah penegasan untuk terus dikembangkan dan dibumikan, yaitu risalah Islam berkemajuan. Inilah yang menjadi tanggung jawab kita khususnya sebagai warga Muhammadiyah, bagaimana ikut menyebarkan, bagaimana ikut mendakwakan, bagaimana bisa memajukan Islam yang tidak lain adalah risalah Islam berkemajuan itu. Pemahaman tentang Islam berkemajuan jangan difahami bahwa ini sebuah aliran baru, tidak, atau ini agama baru, tidak. Tetapi ini adalah sebuah pemahaman, sebuah pemikiran bahwa Islam, agama kita,
yang merupakan agama wahyu ini bagaimana bisa menjadi Islam yang berkemajuan seperti ini. Jadi jangan salah diartikan. Artinya bagaimana Islam yang saat ini kita peluk sebagai agama kita, maka di tangan-tangan orang Muhammadiyah adalah bagaimana Islam ini menjadi Islam yang berkemajuan. Lalu di dalam risalah Islam berkemajuan itu ada 5 karakteristik yang tentang Islam berkemajuan itu. Yang pertama, karakteristik Islam berkemajuan itu berlandaskan kepada tauhid. Jadi karakteristik yang pertama adalah berlandaskan kepada tauhid, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan Nabi kita Muhammad SAW adalah hamba Allah dan utusannya. Jadi kita hanya mentuhankan Allah, mengesahkan Allah. Kata-kata berlandaskan kepada tauhid ini ya secara jelas memang ketika seseorang tidak mentauhidkan Allah, maka menurut pemahaman Muhammadiyah adalah mereka belum dianggap sebagai orang yang maju gitu. Karena orang yang maju adalah orang yang bertuhankan Allah, mengesahkan Allah, bebas dari kesyirikan, bebas dari kepercayaan animisme, dinamisme dan lain sebagainya. Makanya orang yang bertauhidkan Allah itu adalah orang-orang yang merdeka, orang yang memiliki akidah yang benar. Orang-orang yang mengesahkan Allah adalah mereka yang hidupnya memiliki kemerdekaan, tidak ada rasa takut di dalam dirinya. Itu ciri. Makanya kalau difikirkan, coba kita renungkan saja konsep tentang ketuhanan itu. Kalau kita fikirkan dengan akal pikiran kita, maka yang bisa diterima oleh akal kita itu adalah konsep ketuhanan di dalam agama Islam. Contoh saja, kita akan mengatakan, masa menyembah Tuhan yang dibuat sendiri lalu disembah sendiri? Masa menyembah Tuhan yang tidak bisa mendatangkan manfaat, bahkan tidak bisa menolak madarat? Masa menyembah Tuhan yang dia sendiri nggak bisa mendatangkan manfaat dan sebagainya? Akal pikiran sehat kita pasti sering berpikir seperti itu. Cuma kalau berbicara konsep ketuhanan ini memang berbahaya, bisa mudah-mudahan tidak tersebarkan yang. Tapi memang kalau berbicara tentang ketuhanan ya seperti itu memang. Nah, ketika kita menjadikan Allah sebagai Tuhan kita, dan memang Allah adalah bagian dari misi utama setiap para nabi dan rasul yang diciptakan oleh Allah, diutus oleh Allah, tidak lain adalah untuk mengesahkan Allah, untuk menyembah Allah. Jadi menurut pemahaman Muhammadiyah, orang yang bertauhid kepada Allah, maka mereka adalah orang-orang yang berpikiran maju seperti itu. Karena ciri karakteristik dari Islam yang berkemajuan itu adalah berlandaskan kepada tauhid. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karakteristik dari Islam berkemajuan itu adalah ar-ruju' ilal Qur'ani was sunnah. Ciri karakteristik dari Islam berkemajuan itu adalah kembali kepada Al-Qur'an dan as-sunnah. Jangan dibalik.
Ada yang mengatakan kalau kita itu ingin maju, maka nggak perlu lagi kembali kepada Al-Quran, karena Al-Quran itu dianggap tidak lagi sesuai dengan zaman. Ada yang punya pikiran sinis seperti itu. Nah, di dalam pemikiran dan pemahaman Muhammadiyah, justru ciri Islam berkemajuan itu adalah kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ciri dari Islam berkemajuan itu adalah al-ihya'u bil ijtihadi wat tajdid, yaitu menghidupkan semangat untuk berijtihad dan melakukan tajdid. Makanya di dalam Muhammadiyah itu ada istilahnya sebuah kegiatan intelektual untuk memahami agama itu. Kalau memang di dalam masalah akidah dan ibadah yang sudah jelas, sudah tidak menjadi ranah di dalam ijtihad dan tajdid. Tetapi khususnya yang menyangkut dengan bagaimana tentang akhlak, bagaimana tentang muamalah, karena zaman ini juga terus berubah, maka disitulah ranah Muhammadiyah melakukan ijtihad sebagai bentuk mensyukuri akan nikmat Allah yang berupa akal pikiran. Karena Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan akal pikiran manusia. Dan di dalam Islam, agama itu sangat menghormati dan menghargai akal pikiran kita untuk digunakan, memikirkan, mencermati, merenungkan segala sesuatu. Yang terpenting ada batasan di dalam penggunaan akal, yaitu tidak boleh melanggar kalau memang sudah ada batasan di dalam ayat-ayat yang tertera di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau sudah mentok di situ, akal harus kalah. Seperti itu. Jadi tidak ada istilah akal-akalan dan sebagainya. Tetapi di dalam Islam, khususnya di dalam persyarikatan kita, bahwa penggunaan akal pikiran itu betul-betul digunakan di dalam memahami pemahaman agama, sampai di dalam kemajuan ilmu, teknologi dan lain sebagainya. Termasuk juga di dalam tajdid kita. Tajdid di sini jangan diartikan bahwa orang Muhammadiyah itu suka memperbaharui agama, tidak. Tajdid itu diartikan sebagai pemurnian. Di dalam urusan akidah, maka di dalam urusan akidah dan ibadah, maka tajdid dimaknai sebagai pemurnian di dalam berakidah. Makanya Muhammadiyah itu sangat gencar di dalam memerangi masalah syirik, bid'ah, khurafat, takhayul. Karena di dalam akidah Muhammadiyah ingin murni, tajdid tadi. Nah, sedangkan di dalam akhlak, di dalam muamalah, makna tajdid itu diartikan dengan sebuah inovasi gitu. Oh, ini ada permasalahan seperti ini. Dalam hal akidah, dalam hal akhlaknya seperti ini. Dalam muamalahnya seperti ini. Dan ini belum diterangkan di dalam Al-Quran. Dan ini belum dirinci, dijelaskan di dalam hadis Nabi. Maka disitulah Muhammadiyah melakukan sebuah ijtihad. Muhammadiyah melakukan sebuah tajdid. Lalu menghasilkan sebuah istimbat yang disebut dengan keputusan majelis tarjih begitu. Jadi Muhammadiyah itu tidak ujuk-ujuk mengambil seperti itu saja, tidak. Nah, di dalam mengambil sebuah istimbat tentang pemahaman agama,
Muhammadiyah itu melakukan 3 pendekatan. Pendekatan yang pertama adalah dengan melakukan pendekatan yang disebut sebagai pendekatan bayani, yaitu pendekatan dengan melihat teks. Ayat Al-Qur'annya itu seperti apa? Hadis Nabi itu seperti apa? Pendapat Imam 4 seperti apa? Pendapat imam-imam yang lain seperti apa? Itu di dalam Muhammadiyah. Jadi wajarlah Muhammadiyah itu tidak fanatik terhadap satu madhab, tidak. Muhammadiyah tidak fanatik dengan satu faham aliran, tidak. Meskipun seandainya ketika sudah diputuskan di dalam majlis tarjih oleh para ulama Muhammadiyah, ternyata pendapat ini kok sesuai dengan pendapat imam madhab ini, ya sudah. Bukan berarti Muhammadiyah fanatik terhadap madhab, itu tidak. Yang jelas Muhammadiyah melakukan sebuah ijtihad, kegiatan intelektual yang dilakukan dengan 3 pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan bayani tadi. Teksnya Pak, dilihat semua. Al-Qur'annya seperti apa, hadisnya seperti apa, pendapat para imam lihat apa. Lalu disitulah nanti akan terjadi sebuah diskusi, pembahasan dan lain sebagainya. Lalu diambillah mana yang lebih rojih, kan begitu. Tarjih, rojih itu artinya yang lebih kuat gitu. Lebih kuat, insya Allah lebih mendekati kebenaran. Nah, seperti itu. Kemudian pendekatan kedua yang dilakukan oleh persyarikatan kita, oleh ulama-ulama tarjih kita adalah menggunakan metode pendekatan burhani. Burhan itu apa burhan? Pak Burhan. Burhan itu artinya bisa berarti bukti, gitu ya. Bukti bisa. Tetapi maksudnya di sini adalah makna burhani ini adalah dilihat Pak. Konteksnya itu loh seperti apa sih? Nah begitu. Ayat ini turun, apa asbabun nuzulnya? Hadis ini turun seperti ini, apa asbabul furudnya? Itu dilihat. Jadi tidak semata-mata hanya secara tekstual bahwa ayat ini seperti ini, hadis ini seperti ini, ya sudah. Tekstualnya seperti ini, ya sudah. Di Muhammadiyah tidak seperti itu. Dilakukan pendekatan yang kedua, yaitu pendekatan burhani tadi itu. Nah, baru yang ketiga adalah menggunakan metode pendekatan yang disebut sebagai pendekatan irfani. Irfani itu apa? Pendekatan irfani itu pendekatan yang apa? Yang merujuk kepada nurani, Pak. Pengalaman spiritual tuh. Ya, pengalaman spiritual, pengalaman nurani, pengalaman empiris kita. Bahwa kebenaran itu, Pak. Kebenaran itu kalau memang itu benar, maka spiritual kita itu akan mengatakan iya. Seperti itu. Tetapi 3 metode pendekatan ini, Pak, tidak boleh dipisah. Tidak boleh kita hanya menggunakan irfani kita. Oh, kayaknya ini benar deh. Tekstual nggak dipakai, kontekstual nggak dipakai, nggak bisa, tidak bisa. Di dalam Muhammadiyah tidak berlaku itu. Artinya di dalam memahami sebuah pemahaman agama, kalau menurut kita apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah itu luar biasa. Melakukan pendekatan teks, melakukan pendekatan tekstual, kemudian melakukan pendekatan spiritualnya ini. Seperti apa itu? Baru menjadi sebuah istimbat itu. Nah, tadi makanya ulun katakan kalau kita mengikuti pemahaman, ya, memahami agama, mengikuti pemahaman-pemahaman yang telah diistimbat oleh ulama-ulama kita, insya Allah tidak akan nyeleweng, tidak akan keliru, Pak. Landasannya sudah tepat, Pak. Landasan yang bertauhid, Pak. Jadi semua pemikiran, semua gerak langkah ulama kita pasti berlandasan kepada akidah yang benar.
Jadi pikirannya nggak mungkin nyeleneh, karena berlandaskan itu. Yang kedua, bersumber rujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah, Pak. Kalau orang yang kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, lalu kita dibilang apa? Manhaj kita apa? Apakah kita bukan orang yang, mohon maaf, apakah kita bukan orang salafi? Tidak. Kita orang salafi, Pak. Nah, cuma sekarang kan lagi ngetren aja, orang suka manhaj salafi begitu. Kita nggak suka manhaj tarji gitu. Manhaj tarji ya manhaj salafi. Tetapi kan itu tadi, Islam Muhammadiyah memahami bahwa zaman itu selalu berkembang. Dalam tarji pun ada ranah yang kalau akidah ibadah ya sudah, Pak. Jelas. Tapi kalau dalam hal muamalah dan sebagainya, zaman berkembang, digunakanlah akal pikiran, digunakan untuk memikirkan mana yang lebih roji dengan melakukan 3 pendekatan tadi itu, Pak. 3 pendekatan tidak boleh dipisahkan satu sama lain. Nah, itu ciri daripada Islam berkemajuan menurut pemahaman kita Muhammadiyah itu, Pak. Baru yang keempat, ciri dari Islam berkemajuan itu adalah tamiyatul Islam wasatiyah, yaitu mengembangkan Islam yang wasatiyah. Wasatiyah itu artinya tegak lurus tengah-tengah, Pak. Tidak liberal, tidak ekstrim, Pak. Itu Muhammadiyah. Jadi Islam itu memang kana nasu ummatau wahidah, sudah satu. Jadi Islam itu wasatiyah, umat wasatiyah, tengah-tengah, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri, tidak liberal, artinya apa? Tidak terlalu gulu, melebih-lebihkan, juga tidak tafrid. Tafrid itu artinya meremehkan, memudah-mudahkan, tidak. Tetapi bagaimana tetap berada di tengah-tengah dengan tetap menggunakan 3 metode pendekatan tadi itu. Nah, sehingga alhamdulillah ya, Islam yang dikembangkan oleh persyarikatan kita, alhamdulillah jauh dari yang namanya radikalisme, berusaha untuk tetap menegakkan sunnah seperti itu, Pak. Wasatiyah kita. Nah, baru yang terakhir, Islam yang berkemajuan itu karakteristiknya adalah tahqiqu rahmatan lil alamin. Bahwa Islam itu hendaklah menjadi rahmatan lil alamin, Pak. Tidak cukup hanya menjadi rahmatan lil mukminin. Tidak cukup Islam itu menjadi rahmatan lil muslimin, tidak. Tapi bagaimana Islam itu menjadi rahmatan lil alamin. Makanya sekarang ini lagi ngetren istilah Kristen Muhammadiyah. Tapi orang yang kada tahu disalahartikan. Nah, padahal maksudnya adalah bahwa di dalam Muhammadiyah itu banyak orang yang merasakan kenyamanannya ketika berinteraksi di Muhammadiyah dengan orang Muhammadiyah, kenyamanannya ketika sekolah di Muhammadiyah, kenyamanannya ketika kuliah di Muhammadiyah, sehingga banyak orang Kristen yang simpatik dengan Muhammadiyah. Itu yang dimaksudkan bahwa Kristen Muhammadiyah itu maksudnya seperti itu. Bukan berarti orang Kristen menjadi warga Muhammadiyah, tidak. Kristen menjadi anggota Muhammadiyah, tidak. Tetapi mereka yang simpatik dengan Muhammadiyah. Bapak Ibu sekalian yang ulun muliakan, inilah risalah, inilah dakwah yang harus kita sebarkan, ya, yang harus kita kembangkan, yang harus kita sampaikan, yaitu bagaimana kita mampu mengembangkan dan menyebarkan agama kita Islam ini. Bagaimana pemahaman Muhammadiyah, yaitu menjadikan agama ini sebagai agama yang berkemajuan dengan ciri yang 5 tadi itu, berlandaskan kepada tauhid, bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah,
menghidupkan ijtihad dan tajdid, mengembangkan Islam menjadi Islam yang wasatiyah. Kemudian yang terakhir yaitu menjadikan Islam ini sebagai rahmatan lil alamin. Bapak Ibu sekalian yang ulun muliakan, terkhusus untuk karakteristik yang kedua, yaitu ciri yang kedua, bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Berbicara tentang Al-Quran, tadi sudah kita sampaikan bahwa ada orang yang salah pandangan bahwa Al-Quran ini dianggap sebagai sesuatu yang tidak relevan lagi dengan zaman. Al-Quran ya macam-macam lah, orang mencibir dan lain sebagainya. Padahal sesungguhnya kalau kita memahami Al-Quran ini Pak, kita katakan Al-Quran itu mukjizat Nabi. Berarti mukjizatnya Nabi, berarti kitab suci Al-Quran kitab. Apa makna mukjizat itu? Mukjizat itu dari kata ajaza yu'jizu, artinya melemahkan. Artinya segala sesuatu ketika berhadapan dengan mukjizat Nabi yang diberikan oleh Allah kepadanya, maka itu pasti kalah. Ular-ular Fir'aun ketika berhadapan dengan mukjizat tongkat Nabi Musa, kalah semua Pak. Sama Pak. Apa kemenangan agama kita? Apa kemenangan perjuangan Rasul kita? Kemenangannya adalah karena Rasul mempunyai mukjizat Pak. Apa mukjizatnya? Al-Quran. Makanya kalau kita mau kembali kepada kejayaan kita mau menjadi agama yang maju, kita mau menjadi umat yang maju, Muhammadiyah sudah membuktikan menjadi persyarikatan yang maju, maka bersumbernya adalah kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ini sudah terbukti Pak, bahwa Al-Quran merupakan mukjizat Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad, dan itu menjadi petunjuk bagi kita umat Islam. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka selama kita mau kembali kepada Al-Quran, selama kita mau menjadi Al-Quran sebagai rujukan kita, selama kita mau menjadikan Al-Quran sebagai pegangan hidup kita, maka dijamin kita pasti akan mendapatkan kemenangan. Kita pasti akan mendapatkan kemuliaan. Al-Quran turun dari Allah, zat yang maha mulia. Al-Quran diturunkan oleh malaikat Allah yang paling mulia, Ruhul Kudus, malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan kepada Nabi yang paling mulia, Nabi Muhammad. Al-Quran diturunkan di malam yang paling mulia, malam Lailatul Qadar. Semuanya mulia. Maka siapa yang mau dan bisa menjadikan Al-Quran sebagai pegangan di dalam hidupnya, maka dijamin dia pasti akan menjadi hamba Allah yang mulia. Bapak Ibu sekalian yang ulun muliakan, sebagai contoh kita lihat kedahsyatan Al-Quran. Di dalam Quran surah Al-Hasr ayat 21 Allah berfirman, "Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkaru." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Lau anzalna," seandainya jika Al-Qur'an ini aku turunkan ala jabalin, kepada gunung, la ra'aitahu khasi'am mutasaddian min khasyatillah, maka niscaya kamu akan melihat gunung itu tunduk dan terpecah belah disebabkan karena takutnya kepada Allah Subhanallah. Ini Al-Quran nih Pak. Nanti kata diturunkan kepada gunung, maka gunung yang kokoh, gunung yang keras,
gunung yang besar itu akan tunduk, Pak, akan tunduk patuh. Bahkan gunung itu akan terpecah belah. Kenapa? Karena gunung tahu, Pak, dahsyatnya kandungan isi Al-Quran, kebesaran Al-Quran, keagungan Al-Quran. Kandungan isi Al-Qurannya itu begitu agungnya. Jadi seandainya gunung itu diberikan Al-Quran, maka niscaya gunung itu akan hancur. Dalam ayat lain juga dijelaskan, walau anna Qur'anan suyyirat bihil jibal au qutiat bihil ardu au kullima bihil mauta balillahul amru jami'a. Seandainya ada bacaan yang bisa gunung itu sampai berjalan, au qutiat bihil ardu, atau juga sampai mampu membelah bumi ini, au kullima bihil mauta, bahkan sampai orang mati pun bisa berbicara, maka bacaan itu tidak lain adalah Al-Quran. Inilah yang kita katakan bahwa memang benar kalau kita mau maju ya harus kembali kepada Al-Quran. Banyak diskusi-diskusi yang membicarakan apa sih sebabnya umat Islam ini sampai mengalami kemunduran seperti ini. Kita semua tahu bahwa Islam pernah mencapai puncak kejayaannya, ya kan? Islam dalam kurun waktu Nabi berdakwah 23 tahun, ya kan? Mampu menundukkan kota Mekah, ya, kota Madinah, bahkan kekaisaran yang berada di sekitarnya, Kaisar Romawi, Persia, semuanya mampu ditundukkan oleh Rasul. Apa rahasianya? Ya Al-Quran, Pak. Karena mukjizat yang diberikan oleh Allah, dan ini adalah mukjizat yang paling besar, Al-Quran. Rasul itu ketika perang, para sahabat sudah nggak sabar ingin menyerang, Rasul masih tenang, Pak. Apa yang ditunggu, Pak? Apa yang ditunggu? Wahyu, Pak. Ditunggu wahyu. Setelah wahyu turun, barulah beliau mengeksekusi. Begitu. Makanya ada banyak Al-Quran menjelaskan rahasia-rahasia kemenangan Rasul itu. Di antaranya adalah sering menyebut nama Allah. Jadi wajar ketika perang Badar atau perang apa yang mengalami kemenangan selalu memakikkan kalimat Allahu Akbar. Nah, itu kan salah satunya menyebut nama Allah. Ketaatan kepada pimpinan, dan tidak kalah pentingnya itu adalah kesabaran. Kunci kemenangan Rasul di dalam perang itu juga sabar. Para sahabat sudah nggak sabar, Rasul masih sabar. Ada yang ditunggu. Wahyu Allah belum turun. Ketika wahyu Allah sudah turun, nah berarti Al-Quran, Pak. Al-Quran rahasianya kemenangan itu. Ya, makanya kita berpikir, coba kalau umat Islam itu. Makanya benar ya, diskusi-diskusi yang mengatakan kenapa umat Islam ini sekarang mengalami kemunduran dan lain sebagainya. Maka sebabnya diantaranya dari hasil diskusi-diskusi itu mengatakan bahwa karena sebabnya adalah umat Islam itu banyak yang mengabaikan dan mengacuhkan Al-Quran. Coba, kalau umat Islam itu kan ada 3 golongan memang, Pak. Ada 3 golongan umat ini ketika ada ayat Al-Quran itu. Ya. 1, golongan dhalimul nafsi, pernah kita sampaikan di masjid ini juga bahwa summa aurasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina faminhum dhalimul nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat. Ada yang 3 golongan orang itu yang ketika mensikapi dan merespon firman Allah. 1, dhalimul nafsi, suka mengenai diri sendiri. 2, orang yang sedang-sedang saja. Yang ketiga, sabiqun bil khairat. Sabiqun bil khairat itu berarti orang yang betul-betul mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Coba dalam pilpres ini seumpama, ayat Allah jelas mengatakan la yattakhidul mu'minunal kafirina auliya. Kan jelas, janganlah sampai orang mukmin itu memilih pemimpin yang bukan mukmin.
Coba kalau orang beriman itu mau mengamalkan firman Allah itu. Dan kalau pemimpin kita itu memang betul-betul orang yang paham tentang agama kita. Pertanyaannya, kira-kira bagus tidak? Dijamin Pak, pasti bagus Pak. Pertanyaannya, bagaimana sekarang ini semuanya mukmin? Calon-calon presiden mukmin, bisa dilihat Pak. Siapa yang paling banyak dikelilingi oleh orang non-muslim Pak? Karena pemimpin itu bila banyak dikelilingi oleh, paling tidak gini Pak ya, pemimpin itu akan sedikit banyaknya dipengaruhi oleh orang yang berada di sekelilingnya Pak. Kalau sekelilingnya orang pemimpin itu orang-orang yang baik, dia akan berpikir baik Pak. Tapi kalau sekelilingnya adalah orang-orang yang tidak baik, maka dia akan cenderung untuk berbuat tidak baik. Gampang Pak sebenarnya kita memilih pemimpin. Tadi Al-Quran sudah memberikan petunjuk. Tinggal kita ini mau mengamalkan tidak. Bila petunjuk Al-Quran itu kita taati, kita lakukan, dijamin Pak menang kita. Yang jadi permasalahan ini kan semuanya tidak mengamalkan apa yang, tidak merespon apa yang disampaikan oleh Allah. La yattakhidil mu'minunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Ya kalau Jakarta 2017 jelas menang. Jelas kan terbukti. Jelas terbukti. Nah, bagaimana sekarang ini di 2024? Bisalah kita lihat. Lebih afiliasinya lebih cenderung kemana ini? Bagaimana di belakangnya ini siapa ini? Kan kita bisa melihat Pak. Ya minimal kita berusaha lah untuk ya ikhtiar kita. Kalau memang tetap kalah ya sudah, yang penting kita sudah menjadi bagian orang yang berusaha untuk merespon ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan menjadi orang yang hajrul Quran, pernah juga Allah sampaikan di sini. Yaitu tadi, kenapa dalam diskusi-diskusi mengatakan Islam ini begitu mengalami kemunduran ya? Karena umat Islam itu sekarang banyak yang hajrul Quran itu, Pak. Hajrul Quran itu kan mengacuhkan Al-Quran. Tidak bahasa mengacuhkan atau artinya tidak mengabaikan lagi lah Al-Quran. Enggak diurusi lagi Al-Quran itu. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasul mengeluh kepada Allah, wahai Allah, sesungguhnya umatku ini telah menjadikan Al-Quran ini mahjurat, dijadikan di belakangnya, nggak diurusin, nggak ditaatin dan sebagainya. Sudah, bila Al-Quran tidak ditaati, maka yang terjadi adalah kehancuran, kemunduran dan lain sebagainya. Nah, di dalam pemahaman Muhammadiyah, tetap Islam yang maju adalah Islam yang bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah itu. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, ketika Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasul mampu ya menjadikan Makkah sebagai Makkatul Mukarramah, Madinah sebagai kota Madinatul Munawwarah, maka sentuhannya tidak lain adalah dengan sentuhan Al-Quran. Coba bisa bayangkan kita. Dulu pada zaman Nabi Ibrahim, penduduk di kota Mekah semuanya Pak bertuhankan Allah, betul-betul agama dijalankan. Tapi setelah peninggalan Nabi Ibrahim alaihissalam, agama semakin berubah, kesyirikan semakin merajalela, kebodohan, masya Allah luar biasa kejahilannya itu Pak. Nah, lalu Nabi Ibrahim pernah berdoa pada saat sebelum meninggalkan, dan doanya terkabul Pak. Apa doanya itu? Rabbana wa ba'as fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Itu doa Nabi Ibrahim Pak. Berdoa supaya Allah mengutus seorang pemimpin dari kota Mekkah itu. Lalu siapa yang lahir? Siapa yang diutus? Nabi kita yang terakhir, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan diberikan mukjizat yang bernama Al-Quran. Bagaimana sekarang kita bisa melihat bagaimana kehidupan Makkah Madinah sampai saat ini?
Jadi maha benar Allah SWT yang memfirmankan, "Walladzi ba'asa fil ummiyina rasulam minhum." Dialah Allah yang telah mengutus seorang rasul dari kalangan mereka umat yang tidak mengenal baca tulis. Seorang utusan yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak lain adalah yatlu alaihim ayatihi, yang membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka. Wa yuzakkihim, mensucikan mereka dari berbuat syirik menjadi bertauhid, dari tindakan amoral menuju moral yang baik. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab, Al-Quran, wal hikmah dan sunnah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, yang dulu sebelum diutusnya Nabi mereka berada di dalam kesesatan yang nyata. Tapi ketika Allah mengutus Nabi dengan mukjizatnya Al-Quran, dengan sentuhan Al-Quran, berubah Pak. Berubah bisa menjadi saat ini. Kemudian perubahan yang terjadi ternyata tidak hanya dinikmati oleh Mekah Arab, tetapi wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim, dan juga negara-negara selain daripada negara Arab, Persia, Romawi dan lain sebagainya, semuanya mendapatkan pencerahan, mampu ditundukkan, ditaklukkan oleh Rasul dan diberikan pencerahan, keadilan, kemakmuran, semuanya dapat dicapai dengan kemuliaan Al-Quran itu. Dzalika fadlullah, yang demikian itu adalah karunia Allah, yu'tihi may yasha, yang diberikan kepada orang yang dikehendaki. Wallahu dzul fadlil adzim, Allah adalah zat yang maha memiliki karunia yang sangat besar. Inilah Bapak Ibu sekalian yang ulun muliakan. Jadi kesimpulan yang ulun sampaikan pada kesempatan malam ini adalah bagaimana kita ini mau kembali kepada Al-Quran. Karena ketika kita mau kembali kepada Al-Quran sebagai pegangan hidup kita, maka dijamin kemuliaan akan kita gapai, kebahagiaan akan kita gapai, kejayaan akan kita gapai, bahkan kemenangan pun akan kita gapai. Karena Al-Quran adalah mukjizat. Mukjizat artinya melemahkan, sehingga segala sesuatu yang ketika berhadapan dengan mukjizat Allah yang bernama Al-Quran dapat dipastikan semuanya pasti kalah. Itu saja. Terima kasih atas kesempatannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.